Kita sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 21, yaitu soal perpetual dan periodik. Oke, untuk menjelaskannya ya, ini sebenarnya cukup simpel. Perpetual artinya persediaan diperbarui secara langsung setiap kali terjadi transaksi ya, memberi gambaran real time atas tingkat persediaan. Contoh ketika ada penjualan oli sebesar 2 juta, maka langsung pada saat itu dilakukan penyesuaian otomatis. Itu namanya perpetual. Ada juga yang namanya periodik. Periodik itu persediaannya dicatat pada awal dan akhir periode aja. Dan selama periode tidak ada pencatatan khusus untuk perubahan persediaan. Nah, contohnya ketika dilakukan pembelanjaan nih, kemudian periode berjalan, pada akhir bulan baru dilakukan stock of name untuk melihat ada berapa banyak persediaan yang masuk, kemudian ada berapa banyak persediaan yang keluar. Nah, itu nanti akan jadi HPP, nanti bisa dihitung sebagai HPP. Nah, pada contoh soal tadi kita sudah menggunakan metode perpetual ya untuk pembeliannya. Itu pada nomor 11 nih. Pembelian oli motor sebagai persediaan senilai 5 juta. Kita lihat pada jurnal tanggal 14, tanggal 15 ya. Tanggal 15 ini jurnalnya adalah persediaan versus kas. Berarti ini adalah perpetual nih. Ketika ada pembelian dia langsung berpengaruh pada persediaan. Itu pula dengan soal nomor 14. Nah, ini tanggal 19 Januari ya. Ini juga langsung berpengaruh pada persediaan. Nah, kalau periodik ini contohnya untuk eh, menghitung HPP aja ya, periodik ya. Nah, pada tanggal 31 dilakukan penyesuaian pada persediaan stok. Terdapat selisih pemakaian persediaan senilai 1.500.000. Ini adalah harga modal ya, dan dibebankan sebagai harga pokok penjualan. Nah, biasanya kalau stok oplam itu dia bisa dibebankan entah sebagai beban penyusunan persediaan atau boleh juga sebagai harga pokok penjualan kalau memang cara menghitung HPP-nya adalah periodik. Nah, jurnalnya berarti untuk menghitung HPP periodik tadi adalah, nah yang pertama adalah harga pokok penjualan versusnya persediaan nilai 1.500.000 tanggal 31 ya, perhitungan HPP dari DC ya. Kita lihat ya di laporan neraca. Jadi ini udah berkurang, dan di laba ruginya HPP-nya harusnya masuk 1.500.000. Oke, ingat kan tadi kan persediaannya adalah 5 juta tambah 1 juta kan 6 juta. Ketika dilakukan penyesuaian, persediaannya berkurang 1.500, berubah menjadi HPP di sini. Oke, nah ini di laporan arus kasnya, oh belum berubah ya, karena kita belum identifikasi ini masuknya non kas karena tidak ada uang keluar ataupun masuk. Oke, kemudian nanti mungkin lebih lengkapnya saya akan buat segmen khusus yang memang membahas soal persediaan baik perusahaan dagang maupun manufaktur. Bedanya ya mungkin kalau untuk manufaktur lebih ribet sih. Biasanya kalau manufaktur itu ada proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahkan bisa menjadi barang konsumsi yang siap jual. Itu
Itu kalau perusahaan manufaktur. Nah, terus terang untuk membuat form atau template Excel maupun Google Sheet untuk perusahaan manufaktur itu sangat ribet. Biasanya saya langsung memakai aplikasi yang memang punya fitur itu sih. Nah, untuk perusahaan dagang itu masih bisa lah kita bikin stok berdasarkan Excel. Nanti kita bahas pada segmen lain aja ya, karena itu pasti panjang sekali. Kita langsung lanjut aja bahas soal aset tetap. Oke, aset tetap itu aset yang berwujud, dia memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Contohnya ada gedung, mesin, dan kendaraan. Kemudian aset tetap itu dia tidak selamanya nilainya tetap. Misalnya belinya 12 juta. Tidak mungkin dong dia nilainya sampai beberapa tahun ke depan dia masih tetap 12 juta. Nah, pada accounting itu disebut penyusutan. Metode penyusutan itu ada 5 yang saya tahu ya. Ada metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan saldo menurun, ada metode jumlah angka tahun, kemudian metode penyusutan satuan jam kerja, ada metode penyusutan satuan hasil produksi. Nah, saya cuma mau bahas satu aja yang paling umum dan paling mudah dan itu diakui oleh fiskal. Jadi kita yang simpel-simpel dulu aja. Nanti mungkin kalau mau bahas lebih detail nanti di segmen yang lain. Oke, saya contohkan pada soal nomor 22. Ini ada pembelian kendaraan operasional senilai 14.400.000 dengan pembayaran debit BCA. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah aset tetap kendaraan. Jadi dia debit, yang berkurang ada apa? Adalah aset BCA. Jumlah 14.400.000. 14.400.000 tanggal 1 Februari ya. Pembelian aset tetap kendaraan. Oke, di sini transaksinya adalah kas keluar. Langsung aja kita identifikasi di sini ya. Kita cek pada pada laporan neraca aset tetap kendaraan. Nah, ini masih 0 karena template saya dia menggunakan filter tanggal. Langsung aja ya untuk bulan sampai Februari, akhir Februari. Ini langsung muncul di sini 14.400.000. Kemudian pada arus kas kita juga ubah ini sampai tanggal 29 Februari. Nah, harusnya di sini ada aset tetap kendaraan menjadi 14.400.000. Uang keluar ya sejumlah 14.400.000. Jadi nilainya uangnya menjadi 70.215.000. Kita cek pada neraca 70.215.000. Ini berarti udah benar ya. Kemudian soal nomor 23, dilakukan perhitungan penyusutan pada aset kendaraan dengan masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus dibebankan per bulan. Berarti kita masuk ke template yang ini untuk bantu aja sih. Nama asetnya misalnya kendaraan. Ada aset tetap kendaraan. Aset nomor 1 ini aja ya. Periode tahun pertama. Penyusutan itu biasanya dihitung per tahun. Kalau mau dibebankan per bulan juga bisa. Hitungnya per tahun dulu. Harga perolehannya berarti harga waktu belinya ya. 14.400.000. Nilai bukunya masih belum berubah karena kita belum isikan di sini. Masa manfaatnya 4 tahun. Berarti tarif penyusutannya adalah 25% ya. Paham ya logikanya ya. Kalau 4 tahun berarti kan harga dibagi 4 per tahunnya berarti 25% dari 14.400.000 yaitu
3.600.000. Nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi penyusutannya berapa, ketemulah nilai bukunya 10.800.000 pada bulan Januari. Pada waktu dibelinya itu langsung dilakukan penyusutannya. Kemudian kalau mau dihitung per bulan, berarti tinggal dibagi menjadi 12 ya, dari 10.800.000, sorry, dari 3.600.000 dibagi 12 bulan adalah 300.000 per bulan. Nah, ketemu angkanya. Di sini kita kasih keterangan penyusutan kendaraan. Ini tanggal berapa tadi ya? 1 Februari, begitu beli langsung disusutkan ya. Untuk jurnalnya adalah beban itu kalau bertambah dia di debit. Beban penyusutan aset. Nah, untuk lawannya apa beban penyusutan aset itu? Beban penyusutan aset setiap kali dia bertambah, dia akan menambah juga aset akumulasi, penyusutan, dan amortisasi. Ini coba kita cari akumulasi ya. Nah, tahu kan bedanya ya? Beban penyusutan itu adalah beban, intinya penyusutannya itu sebagai beban. Kalau akumulasi penyusutan adalah akumulasi dari semua beban penyusutan dari awal sampai akhir. Oke, jadi 300.000 ya. Ini adalah transaksi non cash, nah dia tidak melibatkan keluar masuknya kas ataupun bank. Ada laporan laba rugi. Nah, ini pada beban dari sini ya. Oh, ini belum diganti ya. Ganti sampai tanggal 29. Nah, ini muncul beban penyusutan aset 300.000. Laporan laba rugi harusnya dia juga muncul nih. Kita tambahkan di sini penyusutan aset. Oke, tanggalnya juga belum dirubah sampai Februari. Beban penyusutan aset adalah 300.000 rupiah. Kita cek pada neraca. Nah, ini harusnya kita isi akumulasi penyusutan. Dan 300.000, maka di sini balance. Oke, alurnya paham ya? Ketika di sini menyusut 300.000, nanti pada neracanya akumulasinya akan 300.000. Ketika nanti di sini nambah lagi di bulan depannya 300.000, adalah neraca dia akan menjadi 600.000. Itu seterusnya. Pokoknya kalau untuk neraca ini akunnya akun real, dia akan saldonya nambah terus. Kalau laba rugi dia akan per periode. Oke, kemudian kita lanjut pada, baru kita cek dulu nih neracanya. Ternyata nggak ada perubahan ya, 70 215. Ya salah, kita harus cek dulu. Kemudian soal nomor 24. Nah, ini soal sewa dibayar di muka. Ini yang sering juga saya temukan pada UMKM yang masih awam soal pembukuan. Nah, ini saya bukan mau mendiskreditkan, justru saya mau mengedukasi bagi yang belum tahu. Sewa dibayar di muka itu adalah dimana suatu beban atau di dalam hal ini sewa ya, dibayarkan untuk jangka panjang. Contoh, sewa untuk ruko langsung 1 tahun atau langsung 2 tahun, itu masuknya di sewa dibayar di muka akunnya. Nah, di sini akan dicontohkan dalam case biaya sewa pada soal nomor 24 ini ya. Tanggal 1 Februari dilakukan pembaruan kontrak sewa, pemilik lahan mengubah kontrak sewa menjadi tahunan. Artinya kan dia pada Januari bayarnya per bulan nih 2 juta kan per bulan tadi, kalau masih ingat ya.
Nih sewanya kan dia per bulan 2 juta. Nah ini pada bulan Februari si pemilik lahan dia pengennya ubah nih, langsung aja bayarnya tahunan gitu kan, bayar tahunan sebesar 19.200.000. Maka jurnalnya adalah ini ada uang keluar nih dari rekening BCA sebesar 19.200.000. Untuk apa? Untuk bayar sewa selama 1 tahun. Maka jurnalnya ini eh, sewa dibayar di muka itu sebagai dia termasuk dalam aset lancar ya. Kalau nggak percaya, kita coba cek di sini. Main sewa. Nah, dia masuknya aset lancar. Nah, perlakunya seperti piutang nih. Dia nanti ada macam kayak depositnya lah. Sewa dibayar di muka. Dia bertambah, dia di debit. Kemudian yang berkurang adalah BCA. Jumlah 19.200.000. 19.200.000. Ini pada tanggal 1 Februari ya. Februari atau tanggal 2 tadi? Februari. Kemudian identifikasinya untuk arus kas ini adalah uang keluar, ya kan? Uang keluar sebesar 19.200. Kita cek ini harusnya berkurang uangnya. Nah, kenapa dia masih tidak balance? Kita cek pada sini sewa dibayar di muka. Karena kita belum menambahkan di sini ya. Kita tambahkan sewa dibayar di muka. Ini langsung menjadi balance nih. Ini tercatat aset ya. Jadi dari muka tuh aset lancar. Kemudian kita lihat lagi soalnya dibebankan per bulan. Berarti kita harus hitung per bulannya itu berapa ya kan? Dari 19.200 per bulannya berarti kita buat jurnalnya. Kita jurnal kasih keterangan dulu ya biar nggak lupa ya. Sewa dibayar di muka. Dan di bawahnya kita buat jurnal beban sewa. Biaya sewa ya. Terhadap sewa dibayar di muka. Ini bisa bacanya ya. Dia itu kan dia kalau bertambah dia di debit, kalau aset berkurang dia di kredit. Berarti sama dengan 19.200 1.600.000. Di sini juga isikan 1.600.000. Nah, ini transaksi non kas ya. Karena tidak ada arus kas yang tidak ada transaksi yang berkaitan dengan kas ya. Ini tanggal 1 Februari. Ini keterangannya, beban sewa bulan Februari 2024. Ini lebih murah ya kalau misalnya bayarnya langsung setahun. Oke, kita cek di sini dia harusnya balance tadi 19.200 dikurangi 1.600 ya, jadinya 17.600. Dan di sini harusnya langsung tercatat beban sewa nambah nih, artinya 2 juta yang bulan Januari ditambah yang bulan Februari jadi 3.600.000 kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Dan arus kasnya kita cek ya, ini dia 51.015. Udah betul ya. Kemudian udah paham ya
Kita lanjut ke pembayaran hutang gaji. Tadi kan tanggal 2 Februari mau dibayarkan nih rencananya, tapi sudah dibebankan pada tanggal 31 Januari. Maka dilakukan penyesuaian pada tanggal 2 Februari karena uangnya keluar pada tanggal 2 Februari. Kita kasih tanggal 2 Februari. Yang berkurang dia di debit, kemudian aset berkurang dia di kredit. Ini uang ya. Ingat ya, ini kan gaji karyawan bulan Januari ya, cuma dibayarkannya pada tanggal 2 Februari, jumlah 6 juta. Keluar. Nah, di sini beban gajinya, beban gajinya 6 juta udah masuk, memang udah masuk ya pada bulan Januari, dan uangnya berkurang menjadi 45 juta 015 015. Ini sama ya. Oke, sampai di situ aja untuk penjelasan template yang saya gunakan ini ya, mulai dari cara penjurnalan, kemudian outputnya jurnal umum, buku besar, neraca saldo, hingga ke laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, selanjutnya mungkin saya akan buat e-course yang lebih advance ya, dibanding dengan contoh-contoh yang sangat sederhana ini. Nah, kalau misalnya mau konsultasi, nanti saya cantumkan nomor yang bisa dihubungin atau bisa langsung interaksi di DM IG saya. Kalau saya masih tidak nyetir atau saya tidak tidur, insya Allah tetap saya balas dan sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih ya.